Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan September ya. Hari ini sudah sampai di bulan September tahun 2022. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Puji Tuhan, Tuhan masih menyertai kami, masih menyertai kita semua sampai hari ini. Haleluya. Kita akan adakan kebaktian mission pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Puji Tuhan. Let's prepare our hearts and our mind as we enter to His presence. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang sudah begitu baik, sangat baik, sungguh baik di dalam hidup kami, Bapa. Biarlah Tuhan ajar kami semua agar kami semua boleh disadari, dibangkitkan bahwa tanpa Tuhan kami semua pasti binasa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan pimpin setiap langkah kami Bapa. Selama kami masih ada di muka bumi ini, kami perlu Engkau Bapa untuk memimpin kami, agar kami tidak berjalan menurut kehendak kami, tetapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami lagi hari yang indah pada hari ini. Dan juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertata dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan Tuhan untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission, biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God will make a way. There is always a way with God. Praise God. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Oh, He goes
each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadways in the wilderness, He leads me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closer to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadways in the wilderness, He leads me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closer to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. 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 I know the Lord will make a
died to save me from my sin and shame. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Don't my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. God will make a way for me. He will make a way for me. You will make a way. God will make a way. Hallelujah. God will make a way. Haleluya. Terima kasih Tuhan, benar. Tuhan pasti buka jalan. There is a way. God will make a way. In you there is a way, Lord. Thank you so much, Lord. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita
semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia, puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Singing glory, glory. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the
glory, hallelujah, praise the Lord. Amen. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Tangannya sakit. Praise the Lord. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his driven slave soul. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in what triumph of 100 circling camps. They have built him an altar in the evening dews and dance. I can read this righteous sentence by the deep and flaring lamps. His name is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us try to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory,
like a river washing over me. Fountains of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescue me. Take me aside, deliver, a vessel of your love. Holy now, devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. You've given me love, you opened my eyes. I love you, I love you. You've entered my heart, you set me apart. I love you, I love you. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. You've given me love, you opened my eyes. I love you, I love you. You've entered my heart, you set me apart. I love you, I love you. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus.
Haleluya. Benar Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Dan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, membawa kami keluar dari tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang berkata-kata. Terima kasih dan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini. Datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa, Dia perkasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan tidak ada lagi kuasa di muka bumi ini selain hanya Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah sampai kepada di mana bulan September kita sudah memasuki di hari yang ketiga. Bulan September di hari yang ketiga tahun 2022. Ya, begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah sampai pada di bulan September, yaitu bulan ke-9 ya di tahun 2022. Puji Tuhan. Praise God, semua karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan penjagaannya dan perlindungannya sampai pada hari ini. Kita masih ada dan masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama, kita mau belajar sama-sama, dan Tuhan Yesus yang akan mengajar kita. God will speak to us and preach to us, and He will teach us about His awesome word, which is the word of God, yang Tuhan akan ajarkan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan mulai bacakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-25. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 ya. Jadi kita mau bacakan dulu, lalu kita sebentar akan berpindah ke kitab yang lainnya sesudah itu. Itu kitab berikut, yaitu Efesus pasalnya yang ke-5. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Baru sesudah itu kita akan loncat lagi ke Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Ya, kita mau bacakan dulu dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan. Praise God. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Ya. Okay. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, di situ dikatakan ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan itu Dia bergaul karib. Ini luar biasa ya. Tuhan itu mau bergaul dengan kita. Maksudnya dengan kita yang takut akan Dia. Ya, jadi Tuhan mau bergaul dengan orang-orang yang takut akan Dia. Maksudnya takut, bicara takut seperti yang minggu lalu saya sharingkan kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bukan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menakutkan, atau Dia adalah Tuhan yang menakutkan kita. Bukan seperti itu, takut akan Tuhan. Jadi di sini dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
Ya, jadi dia bergaul dengan kita yang takut akan dia. Artinya kita yang mengasihi dia, kita yang menghormati dia, to honor him, to respect him, to honor him, and to love him. That's what's the meaning of this word. Ya, jadi fear God means that we love him, we respect him, and we honor him, because he is the God of this universe. He is the only and the one and only God that we serve. Amin. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Jadi Tuhan itu, dia sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Dia mengasihi luar biasa, sedangkan orang berdosa aja dia mengasihi, apalagi orang-orang yang takut akan dia. Dia sangat mengasihi, saudara, ya. Jadi kita itu sangat beruntung kalau kita takut akan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai dia, karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu Tuhan yang sudah mengasihi kita, sehingga kita semua juga mau menerima kasihnya, dan kita mau mengasihi Tuhan kembali, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kita diselamatkan karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, kita semua sangat beruntung karena kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita, sehingga dia mau mati untuk menyelamatkan dia mau mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang sudah terpisah dari Allah, yang sudah jauh dari Tuhan. Inilah dikatakan di sini, Tuhan bergaul karib bagi orang-orang yang takut akan dia. Jadi kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki roh yang takut akan Tuhan, agar Tuhan mau bergaul dengan kita, ya. Tuhan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tinggi hati, congkak. Dia tidak menyukai orang-orang seperti itu. Dia memandang orang-orang itu dari jauh. Dia katakan di dalam firman-Nya, Tuhan memandang orang sombong dari kejauhan. Jadi dia tidak mau mendekati orang-orang angkuh, orang-orang sombong, karena mereka tidak membawa sesuatu yang indah di mata Tuhan. Orang-orang sombong itu hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan apa yang mereka pentingkan. Mereka tidak memperdulikan orang lain. Itulah orang-orang arogan, ya, sombong, angkuh. Dan di sini Tuhan katakan dia bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Biarlah saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang takut akan dia, karena dia akan bergaul karib dengan kita. Dan di situ juga dikatakan perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Artinya Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada orang-orang yang takut akan dia. Ya, di situ dikatakan, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Arti mereka, kita yang takut akan dia. Tuhan akan memberitahukan kepada kita setiap perjanjiannya. Artinya Tuhan mau bergaul karib dengan kita, dan dia mau memberitahukan segala sesuatunya kepada kita. Ya, dia mau memberitahukan apa saja yang dia punya, apa saja yang Tuhan janjikan, itu dia mau memberitahukan kepada kita. Artinya dia mau kita tahu, karena kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan mau bergaul dengan kita. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Ayat ini sangat membangkitkan saya bahwa saya harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Saya harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan perjanjiannya. Dia akan memberitahukan kepada kita perjanjiannya, dan Tuhan yang bergaul karib dengan kita, dia akan terus menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dia bergaul karib dengan kita. Kita ada hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan mau terus mendampingi kita. Bergaul karib itu artinya bicara kedekatan, ya.
Bergaul karib itu Tuhan bicara kedekatan antara Tuhan dengan kita. Orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, dan betul-betul mentaati kebenaran firman-Nya. Jadi Tuhan senang bergaul dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dia mau tetap berhubungan dengan kita, artinya Dia mau memiliki hubungan, relationship, close relationship with us. Orang-orang, the people that fear God, jadi orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Dia akan tetap menyertai kita, memelihara kehidupan kita, menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Jadi itulah Tuhan kita yang bergaul karib dengan kita yang takut akan Dia. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya. Di kitab Mazmur itu bukan hanya Raja Daud yang menulis, tetapi banyak juga tokoh-tokoh yang menulis kitab Mazmur. Jadi kita sama-sama harus mengerti bahwa kitab Mazmur itu bukan hanya Raja Daud yang menulis, tetapi banyak tokoh-tokoh juga yang lain yang menulis kitab Mazmur. Jadi salah satunya adalah Raja Daud, King David. Dia juga salah satunya penulis kitab Mazmur ya. Jadi kita sangat diberkati oleh kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Kita semua sangat diberkati, artinya saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, yang mana Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan Tuhan akan memberitahukan setiap perjanjiannya kepada mereka, bagi mereka yang takut akan Dia. Puji Tuhan, biarlah saudara dan saya tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki roh yang takut akan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, kita akan loncat ke Efesus pasal yang ini ya, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita mau bacakan dulu sama-sama. Oke, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Sampai di situ dulu ya. Jadi ini ayat yang ke-15 dulu. Iya, terus baca. Dan ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya, jadi kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-15. Bacakan lagi ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di situ dikatakan karena itu di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, janganlah kamu hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya di ayat yang ke-15 di situ dikatakan ya, kita harus memperhatikan ya, dengan seksama itu artinya perhatikan sama-sama. Artinya seksama itu kita sama-sama harus perhatikan ya, apa yang diingini oleh Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan di dalam ayat ini. Tuhan berbicara lewat hambanya Rasul Paulus ya. Tuhan berbicara lewat hambanya Rasul Paulus bahwa kita harus perhatikan sama-sama. Dengan seksama itu artinya perhatikan, perhatikan sama-sama itu artinya kita harus sama-sama memperhatikan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan bicarakan lewat hambanya Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Di
Di situ dikatakan perhatikanlah, karena itu perhatikanlah dengan seksama, ya. Jangan kita, maksudnya tidak memperdulikan atau tidak menghiraukan, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa ada maksud Tuhan di dalam ayat ini. Dia mau kita sama-sama memperhatikan, ya, bahwa kita harus hidup, ya, jangan seperti orang bebal. Jangan kita hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi dia mau kita hidup seperti orang arif. Orang arif itu adalah orang-orang yang penurut, orang-orang yang menuruti perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Itulah orang-orang arif, penurut. Mereka penurut firman, orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman. Itulah dikatakan orang-orang arif. Tetapi orang bebal, di situ dikatakan janganlah menjadi seperti orang bebal, karena orang bebal itu tidak memperdulikan segala-galanya. Orang bebal itu hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Orang bebal itu orang egois. Dia orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memperdulikan orang lain. Orang lain mau apa dia tidak peduli. Itulah orang bebal. Karena apapun yang dia nasihati juga orang bebal dia tidak mau ambil, dia tidak mau dengarkan. Itulah orang bebal, ya. Mereka begitu bebal hatinya. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat firman. Kalau ada Tuhan berbicara lewat firman-Nya, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau memperdulikan kebenaran firman yang sudah disampaikan. Karena Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Oleh sebab itu, orang bebal tidak mau menerima nasihat firman. Mereka anggap mereka orang yang paling mengerti. Mereka tidak perlu dinasihati. Itulah orang-orang bebal. Mereka pikir mereka adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang lebih pintar. Jadi mereka tahu mereka tidak perlu dinasihati oleh firman. Mereka tahu mereka dapat melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa firman Tuhan. Itulah orang-orang bebal. Jadi di situ dikatakan janganlah kita menjadi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Tuhan mau kita menjadi seperti orang arif, artinya penurut firman, menjadi orang-orang yang menuruti kebenaran firman dan menuruti perintah-perintah Tuhan, artinya mengikuti perintah-perintah Tuhan, yaitu melakukannya. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam ayat ini, ya. Jangan kita menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang arif, ya, karena itu yang dikehendaki Bapa di surga, menjadi orang-orang seperti itu, ya. Dan ini kita mau ke ayat 16. Di situ dikatakan, coba kita bacakan ayat yang ke-16. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam ayat 16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, di situ di ayat yang ke-15 dikatakan jangan kita menjadi orang bebal, tapi menjadi orang arif. Karena Tuhan tahu kalau kita menjadi orang bebal, kita akan membuang waktu begitu banyak, ya. Jadi waktu kita akan terbuang begitu banyak karena kita bebal. Kita memiliki hati yang bebal, ya, pikiran yang bebal, yang tidak mau diatur, tidak suka diatur oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Jadi kita akan membuang waktu kita dari masa muda sampai masa tua. Mereka akan menjadi orang-orang yang bebal, yang tidak mau berjalan dengan Tuhan. Oleh sebab itu di situ dikatakan di ayat yang ke-16, ya, di situ, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, saudara, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita jangan membuang-buang waktu. Artinya ada waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita pakai waktu dan kesempatan itu, digunakan, dipakai, diambil. Jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita bertobat, untuk kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan, ya. Makanya di sini dikatakan, oleh sebab itu di ayat yang ke-16 dikatakan, ya,
dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara dan saya harus pergunakan waktu yang ada ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara sudah lihat ya, saksikan di seluruh bumi, seluruh dunia ya, begitu banyak kejadian-kejadian ya selama beberapa tahun belakangan ini. Begitu banyak kejadian-kejadian ya, tapi memang kejadian semua sudah terjadi dari zaman dulu sampai pada zaman ini di mana kita saat ini ada, yaitu kejadian-kejadian yang tidak baik, artinya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, artinya pergunakan itu waktu, kita pergunakan, kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya, hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan kemesuman, hari-hari yang penuh dengan kenajisan, kekotoran, kekejian, itu maksudnya Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan kejahatan, kedagingan, keduniawian, itu yang dimaksudkan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari di mana orang-orang mencintai dirinya sendiri. Hari-hari yang mana orang hanya memikirkan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain, tidak memperdulikan siapapun, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Itulah Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi saudara dan saya harus perhatikan, pergunakanlah waktu yang ada yang Tuhan masih berikan kepada kita, yaitu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan, kita pakai, pergunakan ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada saatnya nanti kita sudah tidak mendapatkan lagi kesempatan ya, maka kita akan menyesal. Tetapi menyesal tidak ada gunanya, semua sudah terlambat. Jadi jangan sampai kita mendapatkan persoalan seperti itu, yaitu menyesal karena sudah terlambat. Jadi biarlah gunakan waktu yang ada saat ini, karena masih ada kesempatan untuk kita semua menjalani apa yang Tuhan mau kita jalani. Jadi pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kita mau loncat lagi ke kitab Pengkhotbah pasal 3. Oh, tunggu, 17 belum. Kita ke ayat 17 dulu, kita bacakan lagi. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di situ dikatakan ya, ayat 17, janganlah kamu bodoh, ya, tetapi supaya, coba bacakan lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di situ dikatakan ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh. Artinya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang pandai, yang pinter-pinter ya. Jangan kita menjadi orang-orang bodoh, karena kita harus usahakan ya apa yang dikehendaki Tuhan. Artinya kita harus mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Artinya di situ dikatakan, kita mau bacakan lagi ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, di situ dikatakan ya. Terus, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di situ sudah dikatakan jelas ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh ya, di situ dikatakan. Ya, tetapi usahakanlah agar kita semua mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, agar kita semua boleh mengerti. Jadi kita harus usahakan agar kita semua mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, jangan kita menjadi orang-orang bebal, menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi kita menjadi orang-orang arif, yaitu orang-orang pintar, orang-orang penurut, menuruti Allah, menuruti perintah-perintahnya, menuruti kehendak Allah. Itulah yang dikatakan orang-orang arif dan orang-orang yang memahami kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi biarlah kita semua boleh
menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Nah, sekarang kita akan pindah ke kitab Pengkhotbah pasal 3. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Kita mau bacakan sama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di situ dikatakan ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi manusia tidak menyelami, terus bacakan lagi. Pekerjaan yang dilakukan Allah Pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hingga akhir. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-11, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan bilang di situ dia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi apapun situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Memang Tuhan mengerti apa yang kita sedang hadapi saat ini. Situasi di muka bumi ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala kenajisan, kekotoran, kekejian, kejahatan. Itu yang Tuhan katakan ya. Dia mengerti apa yang kita hadapi saat ini. Orang-orang kudus artinya dia mengerti kepada orang-orang yang hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia mengerti orang-orang seperti ini yang sedang menghadapi apa yang ada di muka bumi ini, apa yang terjadi di hadapan kita. Dia mengerti, oleh sebab itu dia katakan dia akan menjadikan semua indah pada waktunya. Coba bacakan lagi di terusannya. Bahkan ia memberikan kekekalan. Bahkan ia memberikan kekekalan, artinya dalam hati mereka. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Jadi Tuhan memberikan kekekalan itu artinya perjanjian, hidup yang kekal. Tuhan memberikan di dalam hati mereka. Jadi Tuhan sudah berjanji. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Artinya ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hati, lewat hati mereka ya. Terus continue. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Terus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Jadi manusia yang sulit ya. Saudara dan saya yang sulit, yang tidak bisa menyelami. Artinya menyelami itu tidak bisa mengerti, memahami ya pekerjaan Allah, setiap pekerjaan Tuhan ya yang Tuhan sudah lakukan. Kita sebagai manusia, kita sulit untuk menyelami, memahami arti semua itu, apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Ya, dari pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Di situ dikatakan manusia tidak menyelami, sulit untuk menyelami atau tidak mengerti, tidak memahami setiap pekerjaan Tuhan, jerih payah. Kita bicara pekerjaan Allah ini dari awal hingga akhir, artinya jerih payah. Tuhan sudah berjerih payah untuk saudara dan saya. Dia sudah melakukan segala sesuatu yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu indah. Artinya Tuhan sudah berjerih payah untuk kita lewat pekerjaan Tuhan semua dari awal hingga akhir. Tuhan yang sudah berjerih payah. Tuhan, jerih payah kita belum ada apa-apanya, tapi jerih payah Tuhan itu luar biasa dahsyat. Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatunya indah, ya begitu indah. Oleh sebab itu kita harus menyelami, mengerti, memahami semua, setiap jerih payah Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan dari awal hingga akhir. Ya saudara dan saya harus menyelami, memahaminya dan mengerti bahwa Tuhan yang sudah berjerih payah ya dari awal hingga akhir hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk membawa kita untuk hidup bersama dengan Tuhan
di surga yang mulia, di hidup yang kekal, artinya bersama Tuhan di surga yang mulia. Itu artinya yang dikatakan Tuhan sudah berjeripaya, ya, lewat semua pekerjaan Allah itu Dia sudah berjeripaya dari awal hingga akhir hanya untuk memberikan kita keselamatan yang kekal. Jadi di situ dikatakan Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Jadi ada waktunya nanti Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan sudah berjanji Dia akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya, asal kita semua mengerti, mau mengerti dan tidak menyia-nyiakan setiap jeripaya Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Itu kita harus tetap ingat dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang hidup takut akan Allah, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan mereka, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan memberitahukan kepada kita setiap perjanjiannya, setiap rencana Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kita orang-orang, bagi orang-orang yang takut akan Dia, ya, luar biasa. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat saudara, di kitab Mazmur tadi sudah dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, ya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Dan juga di dalam Efesus pasal 5 tadi sudah dikatakan, ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jadi ingat apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, karena Tuhan yang bersabda dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, yaitu Tuhan sudah menyampaikan ayat-ayat hari ini untuk mengajar kita, untuk membawa kita untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, artinya melakukan kehendak, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu tadi di dalam Pengkhotbah 3 juga sudah dikatakan, ya, Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya, asal kita semua mau mengerti dan memahami setiap jerih payah Tuhan, yaitu Tuhan sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali hanya untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita semua. Itulah jerih payah Tuhan, amin, yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus hanya untuk saudara dan saya, hanya untuk umat manusia, untuk orang-orang berdosa. Oleh sebab itu saudara harus ingat, ya, hari ini ada firman Tuhan lagi yang sudah disampaikan oleh Tuhan pada hari ini untuk mengingatkan kita semua bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada dan tetap bergaul karib, amin. Tetap hidup takut akan Allah, ya, supaya Tuhan mau bergaul karib dengan kita di saat kita hidup takut akan Tuhan, ya. Dan ingat rencana Tuhan, Dia katakan Dia akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan terus mengajar kami, memimpin kami Bapa.
di setiap langkah kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena kasih anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami, serahkan terus situasi di muka bumi ini, serahkan terus Mission and Prayer House, kami serahkan terus keluarga kami, seluruh keluarga kami, bahwa mereka semua untuk bertobat Bapa, agar mereka boleh menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, bahwa bangsa-bangsa untuk bertobat, bahwa juga semua keluarga-keluarga untuk bertobat, jiwa-jiwa umat manusia, orang-orang berdosa. Tuhan bawa mereka semua untuk bertobat, agar mereka semua boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa hari ini, satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kalau kami akan keluar nanti, biar kiranya Tuhan boleh terus menyertai, menjaga, melindungi kami Bapa, dari kami keluar sampai kami kembali. Tuhan terus menyertai Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur. Kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever we will praise your name, O Lord. Thank you so much. Thank you so much, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk hari ini, Bapak. Tuhan, terima kasih, Bapak. Kami sangat mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua, orang-orang kudus, dan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di surga yang mulia. Haleluya. Praise God. Amen. Amen. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Sampai berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. God bless us all. Amen.